Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahlin nar. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudariku jamaah salat subuh dan kajian rutin Masjid Darussalam. Barakallahu fina, barakallahu lana wa lakum. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat salat subuh, nikmat manisnya keimanan. Kalau seandainya tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita akan lebih memilih tidur daripada sholat subuh. Seandainya kita statusnya adalah Islam, namun Allah tidak memberikan karunia kepada kita berupa taufiknya, maka kita akan lebih memilih sholat di rumah daripada ke masjid. Lebih cepat, lebih simpel, efisien energi, bisa tidur lagi. Tapi Allah memberikan karunia kepada kita, betapa nikmatnya ke masjid, betapa nikmatnya berjamaah, betapa nikmatnya rukuk sujud kita, sehingga seolah-olah kita kalau mau salam itu berat rasanya. Salam. Tapi seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada kita, maka ketika imamnya membaca surat yang panjang, Masya Allah. Nah, alhamdulillah, itu merupakan buah keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dan keimanan itu bisa dididik. Sebagaimana yang kita bahas di dalam Risalah Arba'un Nasihat Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah tangga, karya Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, ulama yang masih hidup di zaman ini. Yaitu ada nasihat dari beliau tentang rumah tangga, yaitu tentang pendidikan keimanan untuk anggota keluarga. Berarti memang iman itu bisa dipupuk. Sebagaimana kita menanam sesuatu, itu bisa dipupuk agar subur tanaman itu, agar tumbuhlah buahnya seperti yang kita harapkan. Makanya ada hadis dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam. Fa idza awtara, ketika akan witir, beliau mengatakan, qumi, bangunlah. Kalau kata perintahnya qumi, berarti bangunkan istrinya. Bangunlah. Fa'autiri ya Aisyah. Ayo, salat witir oleh Aisyah. Qumi fa'autiri ya Aisyah. Yang dinukil pertama kali yaitu hadis tentang sholat. Faedah pertama, Bapak Ibu barakallahu fikum, kalau mau memupuk keimanan kepada anggota keluarga, yaitu dimulai dari sholat. Bagaimana kita menjaga sholatnya anggota keluarga? Bagaimana Rasulullah mengajak istrinya untuk sholat malam. Tapi yang kedua, kalau kita perhatikan dalam hadis ini,
Nabi itu baru mau membangunkan Ibunda Aisyah, yaitu ketika mau witir. Terus cek tidak bengi-bengi. Bisa ya. Nggih. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu bukan tahajud dulu. Witirlah kamu diri. Witirlah kamu diri ya Aisyah. Dipanggil namanya, Masya Allah. Makanya faedah berikutnya ini peran kepala rumah tangga di dalam menjaga sholatnya anggota keluarga, dimulai dari istri. Ini kepala rumah tangga, Masya Allah. Ya, dialah orang yang mengontrol sholatnya anggota keluarga. Dan yang berikutnya yang menarik adalah kenapa kok dibangunkan mau witir? Menurut ibu-ibu itu pendak kepengen. Menurut ibu-ibu maka tentu saja kita tidak meragukan bagaimana tingkat keimanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita tidak meragukan itu. Beliau wanita mulia, ahli ibadah, sedekahnya jangan ditanya, kecerdasannya, keimanannya, patuhnya kepada Rasulullah SAW jangan ditanya, kezuhudannya jangan ditanya. Tapi mendidik keluarga, terutama istri itu, dimulai dari hal-hal yang ringan dalam sholat. Mungkin levelnya suaminya sudah tahajud semalam suntuk, jadi sambil dulu juga. Mungkin sholatnya sudah panjang, pengajiannya sudah kemana-mana. Tapi dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari ayo witir dulu lah. Mulai dari witir, mulai dari hal yang ringan. Kalau seandainya ada laki-laki, dia seorang suami, kemudian ketika dia bertaubat berhijrah, lah kok dia saja yang Allah beri taufik, istrinya belum, nggak usah memaksakan level. Kalau memang suaminya sudah ngaji kemana-mana, sholatnya sudah luar biasa berjamaah, nggak usah memaksakan level. Dimulai dari sholat di rumah, dimulai dari sholat yang ringan, nggak usah langsung disuruh tahajud, yang wajib dulu. Ayo subuhan dulu, ayo barengi papa ke masjid ayo mau. Mulai dari itu. Nah ini papa mama ini kan metropolitan aja jalan nikel ini. Nah, seandainya dia menjawab, waduh orang kabeh bunda, oh biasa pak ini sana, bicara begitu dulu. Ya wis gak apa-apa. Ayo segera ambil wudu. Sholat di rumah apa ke masjid dulu. Sana dulu. Oh, itu kan enak kan? Dimulai dari hal yang paling ringan. Sholat duhur juga begitu mendidiknya. Sholat duhur jangan langsung, kalau dia mungkin tidak bisa langsung tepat pada waktunya, ya wis kapan sholatnya? Kalau sudah nggak capek setengah dua semoga. Dimulai dari hal yang paling ringan. Apalagi kemudian kita melihat bahwa sholat witir adalah, kalau dibanding tahajudnya Nabi ini ringan. Nah, faedah berikutnya, ketika kita mau membiasakan sholat malam kepada keluarga kita, mulailah dari sholat witir, mulailah dari yang ringan. Kalau memang nggak bisa tahajud 8 rakaat seperti panjenengan, mungkin ada yang 20 rakaat, dan tidak masalah itu, karena sholat lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Mau 32 juga tidak apa-apa, nanti witirnya 3, tidak masalah. Mau 2 1
seandainya istri memulai sholat witir itu 1 rakaat, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau seandainya bangunnya selalu mepet, ya sebelum tidur dimulai dari witir. Kalau mau membiasakan sholat malam di keluarga, dimulai dari witir. Seandainya memang ragu mau tidak bisa bangun sebelum subuh, witir sebelum tidur. Ya 10 rakaat nggak mampu, 1 rakaat, cari yang ringan. Dan ketahuilah ketika mengajak anggota keluarga untuk sholat, itu dengan cara terbaik, dengan panggilan-panggilan terbaik, ya, yaitu sebagaimana Nabi, Qumi fa'audiri ya Aisyah, Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah kita, sebagian dari kita yang di sini, Allah beri kemudahan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Makanya itu kalau dari posisi laki-laki yang bangunin, ya. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud di dalam Sahihul Jami', ini hadis yang sahih. Nabi SAW dia mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah mengasihi laki-laki qama minal lail, dia bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia sholat, fa'ayqadha ra'atahu fasalla, setelah itu dia membangunkan istrinya untuk sholat. Dan dikatakan fa'in abad nallaha fi wajhiha al-ma', seandainya istrinya itu menolak, maka kata Nabi, percikilah wajahnya dengan air dipercikil lagi, suatu rawo, air biasa. Itu ada, dulu pernah ada cerita. Misalnya saya kalau bangunin suami dipercikil tak mempan, biasanya mulutnya tak kasih makan. Enak, tangan sini, ambil nang tempat wudhu. Allah Akbar, boleh nggak Ustaz? Kayak gitu. Nah, memerciki wajah dengan air ini merupakan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namanya nadhoha itu diperciki, bukan digambil, Bu. Bukan digambil. Enggak seciduk, juga enggak seentong. Juga bukan sesendok. Diperciki tok gitu. Allah. Itulah Allah ngasih rahmat. Allah mengasihi. Itu kalau sudah ada predikat rahimallahu rajulan, Allah mengasihi seseorang, wah itu predikat luar biasa. Dia adalah laki-laki yang dikasihi oleh Allah, dan nanti adalah orang yang dia dimudahkan untuk mengamalkan amal saleh sehingga dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan orang masuk surga itu dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amalannya. Itu Masya Allah. Nah, di sini dipegang. Sebenarnya kebalikannya juga begitu, yaitu seorang istri yang membangunkan suaminya, dan kemudian dikatakan nadhat wajhihil ma', dipercikilah wajah suaminya dengan air. Itu juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan di dalam adab rumah tangga yang namanya al-mutabadalah, saling melengkapi. Kalau seandainya yang bangkongan adalah istrinya, ya suaminya yang membangunkan dan memerciki air. Kalau seandainya yang bangkongan suaminya, ya istrinya yang membangunkan dan memerciki air. Kalau kemudian dua-duanya bangkongan, ini repot. Berarti ini ya, yang bangunkan siapa? Malaikat maut. Itu dan dicetot sekalian. Nauzubillahi min dzalik.
keluarga yang sulit untuk sholat, terutama bangun untuk subuh, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan itu dijauhkan dari keluarga kita yang mengencingi kuping, mengencingi kuping kita. Itu karena kupingnya pesing di omboli, setan tidak dengar ada. Ya, sholat tobat bareng-bareng satu keluarga agar mudah Allah bantu untuk ibadah. Ya Allah kasihani kami, ya Allah mudahkan untuk ibadah. Ini pendidikan keimanan. Juga mendidik keimanan yang pertama memang sholatnya, ibadah-ibadahnya. Tapi tidak hanya sholat. Contohnya yang dinukil di dalam hadis ini adalah sedekah. Pokoknya apa-apa yang bisa meningkatkan keimanan. Membiasakan di dalam keluarga itu sedekah, termasuk mendidik istri untuk sedekah. Perempuan itu dipanggil khusus oleh Nabi SAW dalam perkara ini. Ya ma'syarun nisa, wahai segenap wanita, wahai wanita, wahai perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah. Ini enggak tidak dipanggil khusus. Laki-laki enggak dipanggil khusus. Ya, secara umum aja. Tapi perempuan dipanggil khusus. Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna. Wahai ibu-ibu, emak-emak, sedekah, bersedekahlah kata Rasul. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena aku mengetahui, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian kebanyakan dari ahli neraka. Kebanyakan ya. Kalau beliau yang ada di sini yang sedikit bukan kebanyakan, yang ahli surga insyaallah. Soalnya enggak mesti medit ibu-ibu. Ini apa ya? Roman-roman. Ibu-ibu di Darussalam ya. Masya Allah. Amin ya Rasulullah. Amin. Amin. Ini roman-roman. Makanya ini salah satu yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau mau tidak dimasukkan kepada kelompok yang kebanyakan yang masuk neraka itu, dia adalah wanita yang ahli sedekah. Kira-kira sebenarnya yang punya peluang medit itu laki-laki atau perempuan yang paling besar? Laki kira-kira. Korun laki-laki. Tidak ada koruna. Korun. Ya, korun laki-laki. Yang punya tabiat pelit ketika sudah berumah tangga laki-laki. Karena sejak berumah tangga dia harus mengatur, bukan pelit, bakhil sebagai penyakit hati, ya, mengatur. Ya. Untuk orang bisa mudah bersedekah itu butuh otak kanan atau kiri kira-kira? Otak kanan. Kalau pakai otak kiri ya jadi sedekah. Ini satu saya di Google yang biru. Sampai kemudian aku itu saya kalian kerincikan. Dia mikir lagi, nanti saya kalau nyemplung ke kota amal kerincikan ini isi nanti isi suaranya ya wes sing saya buat tapi sing keras. Kebanyakan mikir lagi. Dan perempuan enggak banyak mikir, baik sedekah maupun belanja. Kadang enggak banyak mikir, pokoknya diskon lagi sudah. Padahal ya
jalan-jalan yang fujur dan takwa. Jadi sebenarnya perempuan yang suka belonjoan itu sebenarnya roman sedekahnya, hanya butuh dialihkan saja. Hanya saja sedekahnya ke Shopee, ke mall. Dia hanya butuh mengarahkan. Jadi kalau dia ada perempuan kok belonjoan, ini sebenarnya roman. Mek enggak pasti benar gitu. Sehingga tugasnya suami yang sebagaimana Rasul bersabda, perintahkan perempuan bersedekah. Karena kalau dia suka menyalurkan hartanya di dalam sedekah, insya Allah dia akan mengobati keborosannya. Itu begitu. Jadi kalau mendidik anak tuh, kalau dia punya sifat royal, dikasih 50.000 ya entek, dikasih berapa saja mesti habis, arahkan dia untuk sedekah. Sebenarnya dia orang yang bohong. Biasanya orang yang nggak jajanan itu rada dididik. Biasanya benar atau enggak? Punya peluang itu gitu loh. Biasanya, sebenarnya biasanya ada yang nggak biasa berarti. Sehingga maksudnya kita memandang kalau ada orang punya sikap fujur terhadap borosnya, maka dia punya peluang untuk bersedekah luar biasa. Nah ini dan perkara-perkara yang lain di dalam beriman, tidak hanya sedekah. Ya. Termasuk tidak hanya mendidik keimanan kepada istri, karena rumah tangga itu juga di dalamnya ada anak. Makanya disebutkan di dalam kitab adab itu, di antara hak yang diberikan orang tua kepada anak, sebagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan hakul waladi 'alal walid, merupakan hak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Ini keimanan, walaupun yang disebutkan Umar bin Khattab ini seolah-olah kegiatan yang biasa. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, hak pertama yang diberikan kepada anak adalah yu'allimuhul kitabah, mengajarkan menulis, tulis menulis. Ini merupakan haknya anak. Tapi kan ini pakai keimanan, karena orang kafir juga menyekolahkan anaknya ngajarin nulis juga. Cuma kalau ini dilakukan oleh orang beriman, ini akan jadi keimanan. Sehingga menggiring keimanan anak-anak itu, ketika dia belajar tulis menulis di sekolahnya, engkau belajar menulis, belajar membaca, agar engkau bisa menuliskan kalimat-kalimat Allah, agar engkau bisa membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Nah itu didasari keimanan. Sementara ini kalau anak belajar tulis menulis dari awal, apa motivasinya yang kita berikan? Apakah begitu? Kalau tidak seperti itu, maka kita lakukan bahwa ini termasuk pendidikan keimanan yang diajarkan kepada keluarga, yaitu anak. Cuma Alkitabah di sini, ya, kita bayangkan orang Arab dulu. Orang Arab dulu di zaman Nabi di ahli Rasulullah SAW itu tidak banyak yang bisa menulis. Berarti belajar menulisnya mereka pasti belajar tulisan Arab. Ya. Dan apa gunanya? Gunanya jelas. Bagaimana ini untuk mendukung risalah-risalah dakwah, di mana kitab-kitab ulama itu berbahasa Arab. Walaupun ulama-ulama di Spanyol dulu, kayak Ibnu Hazm, Ibnu Rus, itu juga bahasa Arab. Ya, nulisnya bahasa Arab, kitab-kitab mereka bahasa Arab. Ya. Bidayatul Mujtahid, mungkin diajarkan Ustaz Dwi ya di sini ya. Itu siapa pengarangnya? Bidayatul Mujtahid. Itu kan orang Spanyol, ulama Spanyol, tapi bahasa Arab. Al-Muhalla
kita pikir. Itu pengarangnya orang Spanyol, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah, Spanyol murni. Dan kita bukan orang Arab, tapi kita orang Islam. Kita bahkan lebih sibuk sebagian dari kita mengajarkan anak-anak itu menulis abjad Latin, tapi banyak di antara mereka tidak bisa menulis Arab. Bukan berarti kita ke Arab-Araban, tapi Al-Quran ini berbahasa Arab. Nabi kita bukan orang Gondang-Legi, tapi orang Arab. Bukan orang blimbing lowok waru, tapi orang Arab. Dan kita para ulama hadis juga berbahasa Arab. Maka kita itu kalau mau mengarahkan anak untuk belajar kitabah, atau kemudian maksudnya adalah ngaji, tidak sekedar bisa baca, tapi upayakan bisa nulis. Ini haknya anak loh. Gimana nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya sampai tidak bisa nulis Al-Fatihah, baca bisa, didikte Al-Fatihah belum tentu bisa loh. Itu kita mengamalkan ini karena keimanan. Ini bukan masalah Arabnya. Karena ada kamus Al-Munjid. Itu kamus bahasa Arab. Itu pengarangnya bukan orang Arab, bukan orang Islam, juga bukan orang Arab. Pengarangnya adalah Louis Makhlouf dan Bernard Ottel. Dua-duanya pendeta Nasrani. Belajar Islam, belajar bahasa Arab, bikin kamus Arab, dan semua pesantren di seluruh dunia, semua universitas Islam di seluruh dunia pasti punya kamus Munjid. Pasti punya kamus Munjid. Pembelajar bahasa Arab mesti punya kamus Munjid. Itu yang ngarang bukan orang Arab, juga bukan orang Islam, cuma beda nilainya. Ini maksudnya kita membedakan. Kalau yang belajar bahasa Arab, nulis Arab itu adalah orang Islam, dilandasi keimanan. Belajar apapun dia dilandasi keimanan. Belajar khat, kaligrafi. Khat itu dia sebenarnya ilmu biasa saja, tapi karena nempel dengan Al-Quran jadi mulia. Keimanan lagi dari situ. Keimanan lagi. Bukan berarti karena tulisan Arabnya. Karena ada kaligrafi itu yang lagi waktu itu sempat ngetren sebelum corona, jadikan kaos di sini. Oh, bagus tulisannya kaligrafi. Tapi tulisannya bukan tulisan apa? Tulisan keislaman. Abana fil jannah. Bapa kami di surga. Nasrani. Tulisannya bagus. Abana fil jannah. Bagus itu apa? Pemuda-pemuda mahasiswa yang Islam itu beli itu. Tapi di Malang banyak itu. Ya karena nggak bisa, tidak memahami itu. Abana fil jannah ini jelas bukan Islam. Bukan masalah Arabnya begitu. Untoyo di Arab. Di Arab juga ada kadal Arab. Tapi bukan masalah Arabnya, bukan berarti nanti semua yang di Arab, oh ini kadal Arab ini suci. Oh bukan begitu. Bukan begitu. Anjing itu hewan yang liurnya najis. Tapi kalau anjing itu membersamai dakwah, direkam di dalam surat Al-Kahfi, jadi mulia. Jadi mulia. Karena apa? Karena terselimuti keimanan di sana. Makanya sampai yu'ani mubun kita kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ajari itu menulis, maksudnya adalah bagaimana dia menulis, bisa menulis Arab, didikte Al-Ikhlas ya. Itu bisa. Qul huwallahu ahad. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan warimaya, ajari anak-anakmu itu memanah. Ajari memanah. Rimaya lontaran, maksudnya di sini adalah panah. Tembakan maksudnya di sini adalah panah. Loh memangnya ada aspek keimanan di dalam panah? Itu perintah Rasul. Ajari anakmu memanah dan berkuda. Orang
kafir juga berkuda. Tapi kalau ini kesentuh perkataan ini dari Rasul, jadi mulia, jadi keimanan. Orang kafir juga ada atlet panahan, itu banyak orang kafir. Orang Romawi juga pakai panahan waktu itu. Tapi ini Nabi yang menyentuhnya dengan keimanan. Jadi pendidikan keimanan. Habatus sauda, itu sunnah. Ada yang bihadi habatus sauda. Hendaknya kalian konsumsi biji habatus sauda. Kayak ini merupakan syifa, ini kesembuhan. Memangnya habatus sauda itu asli Arab? Betul. Ayo cari riwayatnya, cari sejarahnya. Kalau memang itu ditanam di Arab, di Mekah terutama. Itu namanya sebenarnya bukan al-habba as-sauda, itu sudah diarabkan. Karena ada habba itu biji, sauda itu hitam. Kok biji hitam ya? Wes biji hitam. Entah kenapa kok diterjemahkan jinten hitam, nggak tahu saya. Karena padahal jinten hitam yang ada di Jawa itu beda dengan jinten hitam yang dimaksud di dalam hadis. Kalau beli tumbas, jinten ireng, emasan, itu pasti dikasih jinten hitam yang ireng-ireng. Yang ireng, yang hitam, yang kering-kering, itu biasanya untuk kue. Tapi ini yang dimaksud bukan ini. Yang dimaksud adalah Shuwainiz. Itu bahasa Persia, Shuwainiz. Dan memang dari Persia. Di Persia lebih subur. Orang-orang Persia yang dia agamanya Majusi, nyembah geni, itu konsumsi habatus sauda. Nggak jadi mulia, tidak ada keimanan di situ. Tapi karena ini kesentuh Nabi, maka jadi mulia. Saking luar biasanya habatus sauda, ini kami gunakan dalam praktek ruqyah. Jadi itu nggak suka habatus sauda, nggak suka. Kami melakukan terapi habatus sauda kepada kasus-kasus sihir. Habatus sauda kemudian dicampur dengan air habatus sauda yang diseduh pakai air panas. Ini resepnya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam At-Tibbun Nabawi. 2 syifa berkumpul jadi satu. Matu juga syifa, dikatakan dan Al-Quran syifa. Yaitu yang bermacam-macam alwan, yang bermacam-macam dari nektarnya. Itu gak suka. Kemarin lagi kami ngobrol dengan suami istri yang kena kasus sihir. Saya ngomong nanti minum habatus sauda. Itu dengar begitu saja katanya perempuannya ya. Waduh, dengar nama itu saja saya sudah nggak suka, mau mual. Ini baru dengar namanya ya. Bukan karena habatus sauda, karena kesentuh Nabi. Di Taif ada masjid Qu namanya, Al-Qu, masjid Siku. Karena apa? Habis dicembur Rasul, diginikan, jadi mulia. Lelek saya yang jemput masih sampai dengklek, tidak akan mulia. Itu loh. Kurma, apa sih kurma? Abu Lahab juga makan kurma kok. Abu Jahal juga makan kurma. Kenapa percaya panjenengan takut? Wisma Jabri enggak boleh. Baik. Ya, pasti orang Arab pasti makan kurma. Tapi karena Nabi, maka kita didik kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ayo buka dengan kurma. Ini sunnah Nabi. Ini pendidikan keimanan, kebiasaan makan sehari-hari. Bahkan itu jadi pendidikan keimanan. Masya Allah. Gitu ya. Apalagi memanah itu. Memanah itu, Masya Allah, itu keimanan banget. Kalau ada yang rutin latihan panah, dua yang diadakan di masjid ini. Oh, kalau mau beli panahan selilit kalau menurut Masjid Darussalam, ini dua ya. Itu juga agar anak-anak muda bisa ke sini diajak panahan. Ya. Itu kalau kita latihan panahan itu, ada padamnya loh. Para ulama ada mazhab-mazhabnya itu. Mazhab Imam Qawiyah posisinya bagaimana? Masya Allah. Itu pokoknya keimanan banget. Bagaimana memegangnya, menerimanya, adabnya bagaimana? Itu ada kitabnya khusus. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini menandakan bahwa memanah itu orang kafir juga melakukan, tapi karena ada pendidikan keimanan sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan memanah itu jadi salah satu doanya beliau ketika minum air.
air zam-zam itu hadisnya ma'u zamzam ma syuribana atau kalau dalam hadis air zam-zam itu sebagaimana hajat yang minum. Itu panjenengan kalau minum air zam-zam hajatnya disampaikan kepada Allah kemudian diminum. Apalagi kalau minum air zam-zam di hadapan Ka'bah, masya Allah. Insya Allah kita terpanggil ke Baitullah, kita minta ya Allah panggilkan ke Baitullah bisa minum air zam-zam dari sumbernya dan menghadap ke Ka'bah, masya Allah. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau minum air zam-zam itu berdoa dengan 3 hajat. Yang pertama beliau berhajat dengan minum air zam-zam, ya Allah tepatkanlah panahanku. Imam Syafi'i kalau seandainya beliau tidak menempatkan panahan itu di dalam syariat, di dalam keimanan, nggak mungkin minta gitu. Ya Allah tepatkanlah panahanku. Kemudian beliau mengatakan Imam Syafi'i punya 10 anak panah tidak meleset satu pun. Itu dahsyatnya. Pakai keimanan. Yang kedua beliau meminta pahamkan pintarkan aku dalam perkara agama sebagaimana kau lihat kalian kepada aku sekarang ini dari Imam Syafi'i. Berkahnya air zam-zam. Yang ketiga aku meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Itu 3 hajatnya Imam Syafi'i. Tapi yang pertama panah. Kok iman masuk. Lalu memanah itu ada, itu menjaga kesabaran juga. Kesabaran juga iman. Iman. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaran bahkan dinukil di dalam ayat. Kesabaran bahkan dinukil di dalam hadis. Kesabaran itu. Ya, kita akan memanah ya. Wallahu pegelan, misalnya meleset. Memanah begini. Meleset. Nang piti era tadi. Ini enggak boleh nih mengumpat ini. Waduh, enggak boleh adabnya. Kamu astagfirullahaladzim. Kalau seandainya meleset kok kena angin, wah ini yang jadi enggak pas. Enggak boleh menyalahkan angin. Itu adabnya. Keimanan lagi. Karena Nabi bersabda, la tasburih, jangan mencela angin. Kata Nabi, jangan mencela angin. Padahal memanah aspek keimanannya begitu banyak. Tasubur, jangan menjalankan. Kalau seandainya pas, nggak boleh ujung, pas itu. Ini ada kedondong ditaruh di kepalanya temannya di kuana. Konjol wis kepuyu-puyu ya, ternyata kedondongnya kena pas bener. Ini nggak boleh. Aku nggak boleh begitu. Aspek keimanan lagi. Masya Allah. Gitu ya. Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab memerintahkan aja di anak memanah. Kalau ada temannya meleset tidak boleh diejek. Kalau ada temannya yang tepat sasaran juga memujinya harus menggunakan zikir. Masya Allah, tabarakallah. Wih, bohong lagi, tidak boleh. Bohong itu. Yesus, bohong ya, tidak boleh begitu. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ulama kalau zikir ngambil panahnya zikir, menempatkannya zikir, nariknya zikir, kemudian melepaskannya zikir. Aspek keimanan. Gowes itu, ini kan di sini goweser. Itu bisa jadi aspek keimanan. Ibu-ibu dari gowes, itu gede. Masya Allah, jika diniatkan untuk sehatnya tubuh dan akan bisa dibaca. Apalagi setiap pancalan. Kalau ulama kan ambil panahnya, nariknya, diajarkan zikir. Hadisnya nggak ada, ini pendidikan. Seandainya setiap kayuhan itu zikir, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, itu sudah dapat berapa juta kalau sampai tujuan ini. Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada headset dimasukkan terus merungkat, daripada ngomong lagu-lagu itu masya Allah ya. Dan wa an la yarzuqahu illa halalan thayyiban. Dan termasuk mendidik aspek keimanan kepada keluarga adalah janganlah memberikan rezeki kepada mereka kecuali yang halal dan thayyib. Itu
aspek keimanan di dalam keluarga. Dan amalan-amalan yang lain yang dilakukan ya di dalam rumah, tadi disebutkan sholat, kemudian sedekah, dan masuk amalan yang lain. Selain sedekah apa kira-kira, itu harus kreatif di dalam amal soleh, sholat, sedekah. Apa malih lah kita gitu. Kalau akhlak, jelas akhlak ditanamkan di dalam keluarga untuk mendidik keimanan, akhlak kepada Al-Quran. Itu dididik di orang-orang di dalam rumah, anak-anak kita, istri-istri kita, dididik bagaimana beradab kepada Al-Quran, bagaimana menempatkan diri kita ketika mau berinteraksi dengan Al-Quran. Itu aspek keimanan. Bagaimana ketika mereka mau tidur, sunah-sunahnya diajarkan. Bagaimana bahkan ketika mereka bersin, itu juga diajarkan aspek-aspek keimanan. Ini kan amalan-amalan manusia. Ya, bersin itu amalan manusia. Kucing juga bersin ya. Saya pernah mau nami itu. Asli loh, baik ya, awakmu ya. Bersin. Ya. Kita bersin. Orang kafir juga bersin. Saya yakin Fir'aun itu bersin. Saya yakin Namrud, Wahai itu saya yakin. Korun, barang sing termedit sak dunia salam semesta itu pasti bersin. Cuma bersinnya kita harus ada aspek keimanan. Kita tidak akan pernah membiarkan anggota keluarga kita bersin tanpa berpikir setelahnya. Ya. Ketika mereka bersin, alhamdulillah ada aspek keimanan. Alhamdulillah. Kalau amok zikir apa enggak? Enggak ada syariatnya kalau amok ditutur. Kadang-kadang saking ahli zikire orang-orang Islam, amok kadang-kadang berzikir. Ya. Tidak jelas. Sangat zikir. Amoknya ditutup dulu, ada 2 sunahnya. Kalau tidak ditutup diumpet. Atau ditutup. Kalau menggunakan tangan kanan begini, kalau tangan kiri ya ditutup. Gak usah zikir, saking ahli zikir. Makhluknya gak pas. Ya amok baik, dan amoknya tidak bersuara. Itu amok ada di dalam amok, terselip keimanan. Ya oke, nggak zikir, nggak subhanallah, nggak ya Allah ya Robbi. Biasanya favoritnya ya Allah ya Robbi. Itu yang saya survei selama di Malang ini, sejak 2006 di Malang. Itu favoritnya ya Allah ya Robbi. Tapi udah ya oke, tidak sampai. Tapi juga begitu, nggak usah bersuara. Karena itu muruahnya jatuh Bapak Ibu. Kehormatannya jatuh gitu. Orang yang paling pintar, paling berwibawa lek ampe kayak gitu tuh jatuh. Beda ampe koyo gandil. Kok malah kamu kucing itu enggak bersuara gitu kalau memanap gitu. Kalau enggak ditutupi, kalau ditutupi besar pecah ini. Nah, kita kan diketahui ini ya. Gitu. Katanya semuanya pastikan kesimpulannya ini pendidikan iman di dalam keluarga. Pastikan semua kegiatan walaupun itu kegiatan mudah, mubah, makan, minum, amok, watu, wain, memanah, naik sepeda, itu semuanya harus terlapisi dengan keimanan. Harus terlapisi, kita didik dengan keimanan. Ya, masak, goreng, nyeplok endok, bismillah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ini tidak ada hadisnya ya. Ini mentambahi para ulama itu pandai menempatkan di mana-mana harus ada zikir. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang terakhir bahkan masuk kamar mandi itu kan membatalkan wudhu ya. BAB itu
Enggak boleh. Enggak boleh. Karena sebelumnya sudah zikir. Makanya Abdullah Al-Mufi itu kalau mau, ini ulama tabi'in, kalau mau masuk kamar mandi bawa batu dimasukkan mulutnya. Khawatir zikir dia. Ya, apalagi yang bergelem ini rawan zikir. Ya. La haula wala quwata. Enggak boleh, harus dibuat ya. Barakallahu fikum. Ada diskusi dan baik, kalau itu kita siap-siap ibadah yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.